saja masuk ke latar belakang, dalam era digital saat ini teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan terkelola dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Namun pengelolaan teknologi informasi yang tidak baik dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses bisnis yang bersifat urgent. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya adalah Capital Life Indonesia, sebuah perusahaan asuransi jiwa yang menggunakan aplikasi DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan dalam mengelola dana pensiun karyawan. Untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi pada aplikasi DPLK di Capital Life Indonesia, diperlukan suatu standar atau kerangka kerja yang diakui secara internasional. Salah satu kerangka kerja yang digunakan adalah COBIT-5 atau Control Objective for Information and Relay Technology. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dengan menggunakan audit sistem informasi aplikasi DPLK menggunakan framework COBIT-5, Capital Life Indonesia dapat mengetahui tingkat kapabilitas atau kematangan pengelolaan teknologi informasi pada aplikasi tersebut, serta mendapatkan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi dan mencapai tujuan bisnis perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Wahyudi 2022. Lalu selanjutnya ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi, proses mengumpulkan dan evaluasi suatu bukti, menentukan apakah sistem aplikasi terkomputerisasi, menetapkan serta menerapkan sistemnya dalam pengendalian intern secara memadai, terjamin integritas datanya dan penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer secara efektif. Hudin et al. 2021. Lalu ada yang selanjutnya itu aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak, software, atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang dibuat dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Aplikasi didefinisikan sebagai program yang dapat langsung melakukan proses yang digunakan pada komputer oleh pengguna. Itu Pamungkas dan Putranto 2021. Dan selanjutnya di sini ada COBIT-5. COBIT adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Warjono Komputer N. Subang 2022. Sedangkan COBIT-5 merupakan kerangka panduan atau pedoman tata kelola teknologi informasi, juga sebagai perangkat pendukung untuk menjembatani jurang antara kebutuhan dan teknik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan TI dalam organisasi. Budianto dan Zuraida 2024. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu maturity level. Maturity level merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan dari layanan teknologi informasi dalam sebuah lembaga. Maturity level didefinisikan dengan tingkatan level. Level tertinggi mendefinisikan nilai terbaik dalam proses pengelolaan layanan teknologi informasi, dan secara tidak langsung hal ini memberikan arti trusted yang mengartikan proses yang terpercaya bahwa dukungan teknologi informasi dapat dipercaya dalam proses mencapai tujuan kebutuhan. Rahmawati dan Farosanti 2023. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, proses audit, COBIT-5, dan analisa hasil. Adapun tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ada identifikasi masalah.
Langkah awal yang dilakukan yaitu menganalisa masalah sistem informasi operasional dana pensiun pada aplikasi dana pensiun Lembaga Keuangan Capital Life Indonesia. Apakah ada kendala pada aplikasi tersebut? Adapun hasil dari identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini adalah yang pertama, satu, belum mengetahui sejauh mana nilai tingkat kapabilitas sistem informasi DPLK Capital Life Indonesia tersebut. Dua, apakah sudah ada pemantauan dan evaluasi dalam mengelola pengoperasian dalam sistem operasional DPLK Capital Life Indonesia? Lalu yang ketiga, belum adanya evaluasi tingkat keamanan dan kinerja dari sistem operasional DPLK Capital Life Indonesia. Lalu yang keempat, belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aplikasi DPLK Capital Life Indonesia sehingga belum diketahui secara pasti apa saja kekurangan pada aplikasi tersebut. Lalu yang kelima, aplikasi DPLK Capital Life Indonesia belum bisa terintegrasi oleh divisi terkait. Lalu selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati alur proses sistem informasi DPLK dana pensiun lembaga keuangan yang digunakan oleh Capital Life Indonesia, sebuah perusahaan di bidang keuangan yang berkantor pusat di Menara BP Jam Sostek lantai 5, Jalan Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan. Lalu ada yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan yang bersangkutan, Bapak Gigi Prakoso selaku Kepala Divisi DPLK Capital Life Indonesia dan juga salah satu pengguna aplikasi DPLK Capital Life Indonesia. Lalu metode selanjutnya yaitu ada kuesioner. Yang digunakan ialah Google Form yang disebar secara online kepada karyawan DPLK Capital Life Indonesia, khususnya divisi yang menjadi penggunaan aplikasi DPLK Capital Life Indonesia, diantaranya divisi operasional, finance, investment, dan IT yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Kuesioner terdiri dari 55 pertanyaan sesuai subdomain menggunakan skala Likert sebagai bobot dari sebuah pertanyaan. Penulis menggunakan subdomain DSS 01 Manage Operation dan DSS 02 Manage Service Request and Incident. Lalu selanjutnya ada proses audit COVID-5. Pada tahapan audit ini dilakukan untuk penentuan domain dari COVID-5 yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan domain DSS 01 dan DSS 02. Selain itu, dilakukan juga proses analisis data dengan menentukan teknologi sistem informasi sesuai standar COVID-5 yang telah diteliti dalam penelitian. Dilakukan dengan menganalisa hasil audit menggunakan COVID-5 diantaranya yaitu yang pertama ada analisis tingkat kematangan. Proses audit pada sistem informasi aplikasi DPLK Capital Life Indonesia menggunakan pengambilan data secara kuesioner dan menyebarkan kuesioner kepada karyawan penyusunan kuesioner berdasarkan framework COVID-5 mengacu pada subdomain DSS 01 dan DSS 02. Tahap akhir menganalisa hasil pengolahan data, menentukan capability level dari subdomain berdasarkan framework COVID-5. Lalu di sini ada rumusnya yaitu rumus indeks kematangan sama dengan kuesioner jawaban per domain proses. Setelah nilai indeks kuesioner ditentukan, lalu langkah selanjutnya menentukan nilai indeks maturitas dengan menggunakan rumus yaitu Maturi Index sama dengan ketercapaian per work product kali indeks kuesioner. Nah, lalu langkah terakhir menentukan nilai kematangan domain dengan rumus berikut yaitu Maturi Level sama dengan Maturi Index domain per domain proses. Pada tabel 1 terdapat skala pembulatan dengan tingkat maturity model yang sudah ditentukan, yaitu 1. Skala pembuatan 0,5 terdapat tingkat maturity model 0 non-existent. Lalu yang kedua skala pembuatan 051 1,5 terdapat tingkat maturity model 1 inisial ad hoc. 3. Skala pembuatan 1,51 sampai 2,5 terdapat tingkat maturity model 2 repeatable but intuitive. Lalu yang keempat ada skala pembuatan 2,51 sampai 3,5 terdapat tingkat maturity model 3 defined. Lalu yang kelima ada skala pembuatan 3,51 sampai 4,5 terdapat tingkat maturity model 4 manage and measurable.
Lalu yang keenam, ada skala pembuatan 4,51 sampai 5, terdapat tingkat maturity model 5 optimize. Dan yang terakhir yaitu ada analisa hasil. Pada tahap ini dilakukan proses penentuan teknologi sistem informasi yang disesuaikan dengan standar COVID-5 yang telah diteliti dalam penelitian ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Adam Satriani dengan NIM 19210702. Di sini saya akan membacakan tentang pembahasan dan juga hasil yang telah kita dapatkan dari jurnal audit sistem informasi dengan judul Audit Sistem Informasi Dana Pensiun pada DPLK Capital Life Indonesia. Jadi kita masuk ke poin 4.1. Nah, untuk domain yang dipakainya itu domain DSS 01 dan juga domain DSS 02. Untuk subdomainnya yang DSS 01 Manage Operation, yang DSS 01.01 itu Perform Operational Procedure, DSS 01.02 Manage Outsourced IT Service, DSS 01.3 Monitor IT Infrastructure, lalu DSS 1.4 itu Manage the Environment, dan DSS 01.05 itu Manage Facility. Selanjutnya DSS 02 yaitu Manage Service Request and Incident, DSS 2.01 Define Incident and Service Request Classification Scheme, DSS 02.02 itu Record, Classify and Prioritize Request and Incident. Lalu yang ketiga Verify, Approve and Fulfill Service Request. Lalu DSS 02.4 Investigate, Diagnose and Allocate Incident. Lalu DSS 02.05 yaitu Resolve and Recover from Incident. Lalu DSS 02.6 yaitu Close Service Request and Incident. Dan DSS yang terakhir DSS 02.7 yaitu Track Status and Produce Report. Oke, kita langsung masuk ke implementasi atau pengajuan, yaitu di poin 4.2. Berdasarkan kuesioner dari jurnalnya dari Google Form yang telah dikerjakan oleh 10 responden yang mereka dapatkan, mereka menggunakan perhitungan kematangan berdasarkan COVID-5. Nah, untuk level kematangan DSS 01 Manage Operation, poin pertama yaitu Perform Operational Procedure. Nah, tujuannya itu memberikan hasil pelayanan operasional di teknik operasional TI sesuai dengan rencana perusahaan, juga untuk menjaga dan melakukan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, sistem informasi yang berjalan sudah sesuai dengan prosedur operasional. Lalu, fungsionalitas sistem informasi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses verifikasi data yang diharapkan sudah sesuai atau akurat dan tepat waktu. Hasil keluaran sudah mendukung perusahaan secara umum dan tepat waktu. Lalu merumuskan dan menyusun prosedur operasional yang terinci, pengolahan dana pensiun, mencakup langkah-langkah spesifik dalam investasi, pengawasan risiko dan alokasi aset. Nah, prosedur ini dirancang untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lalu poin terakhir, melibatkan pemangku kepentingan utama termasuk anggota dewan, direksi, dan kepala bagian dana pensiun. Dalam perumusan dan penyusunan prosedur operasional, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dan dipertimbangkan. Lalu untuk hasil dari kuesionernya kita olah lagi, yang diolah oleh mereka. Buat nilai kuesionernya mereka mendapatkan 171 dengan indeks kuesioner mereka dapatkan itu 42,75. Total dari nilai kuesioner dibagi hasil pertanyaannya, jumlah pertanyaannya maksudnya. Lalu untuk nilai WP aktualnya itu 70% dan nilai WP standarnya DSS 01 itu 10. Nah, untuk maturity index yang mereka dapatkan menggunakan rumus WP aktual dibagi WP standar dikali dari nilai indeks kuesioner yang mereka dapatkan tadi. Nah, mereka mendapatkan 2,99. Selanjutnya untuk yang kedua, Manage Outsourced IT Service,
Nah, tujuannya itu memastikan pengelolaan pengoperasian layanan IT, menjaga perlindungan informasi perusahaan dan kendala penyampaian layanan, menjaga dan melakukan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten. Nah, untuk pertanyaan sendiri ada 4. Yang pertama, memahami sepenuhnya tanggung jawab dalam manajemen pelayanan dan maintenance sistem informasi lingkungan dana pensiun. Setiap anggota tim diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, menjaga kehandalan sistem dan memberikan dukungan yang efisien. Lalu yang kedua, pemeliharaan terhadap sistem informasi dilakukan secara berkala serta menjadi prioritas apabila jaringan terputus pada sistem yang digunakan. Lalu yang ketiga, proses manajemen IT dilakukan secara sigap dan tanggap akan permasalahan yang terjadi di sistem. Poin yang keempat, manajer IT perusahaan harus melakukan audit dan menjamin lingkungan operasional. Lalu untuk hasilnya dari 4 pertanyaan tersebut, setelah dihitung oleh mereka mendapatkan nilai kuesioner itu 176. Lalu mereka mencari indeks kuesionernya itu 176 dibagi 4 dan hasilnya 44. Nilai WP aktual dan DSS 01 sama untuk semua DSS 01 DSS 01 maksudnya. Nah, untuk maturity index yang mereka dapatkan itu 70% dibagi 10 dikali 44 atau yang tadi mereka mendapatkan hasil 3,08. Lalu yang ketiga, DSL 1.03 monitor IT infrastruktur. Nah, tujuannya memantau infrastruktur IT, menyimpan informasi kronologis yang cukup dalam log operasi untuk memungkinkan rekonstruksi, peninjauan dan pemeriksaan terhadap urutan waktu operasi dan aktivitas pendukung. Untuk pertanyaan yang pertama, ini menekankan pentingnya pemantauan kinerja dan kapasitas infrastruktur sistem. Kami memantau penggunaan CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth untuk mendeteksi potensi kejenuhan dan mengantisipasi perluasan kapasitas jika diperlukan. Lalu yang kedua, perusahaan memelihara aset data yang diperlukan dan dipantau berdasarkan kekritisan suatu layanan, hubungan antar item konfigurasi yang saling ketergantungan. Yang ketiga, melaksanakan monitoring terhadap perangkat fisik dan virtual dalam infrastruktur kami. Hal ini mencakup pemantauan suhu ruangan server, status perangkat keras, serta performa mesin virtual untuk memastikan kendala dan efisiensi operasional. Dan yang keempat, IT harus memantau semua peristiwa jika terjadi error atau penyimpangan, tidak terbatas dengan waktu dan harus selesai tepat waktu. Nah, untuk hasil dari kuesioner yang mereka dapatkan, untuk nilainya sendiri, totalnya dari 4 pertanyaan tersebut itu 171 dan setelah dihitung indeks kuesioner oleh mereka itu mendapat poin 42,75 sampai dengan yang tadi yang poin DSS 01.01 dan hasilnya juga sama itu 2,9. Lalu yang keempat ini manage the environment. Nah, tujuannya mempertahankan tindakan dalam perlindungan faktor lingkungan dengan memasang peralatan ataupun perangkat khusus untuk memantau serta mengendalikan lingkungan. Untuk pertanyaan yang poin 1, mencakup manajemen akses dan otorisasi yang ketat terhadap semua lingkungan yang berisi data sensitif dan dana pensiun. Setiap individu atau sistem yang memiliki akses mendapatkan otorisasi sesuai peran dan tanggung jawab mereka. Sama untuk nomor 2 itu mengimplementasi jadwal pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa fasilitas di mana sistem beroperasi tetap dalam kondisi prima. Lalu ini melibatkan pemeliharaan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak dan pemeriksaan rutin keamanan fisik. Lalu poin ketiga, memprioritaskan manajemen keamanan jaringan sebagai bagian dari kontrol lingkungan. Nah, ini mencakup penggunaan firewall, deteksi intrusi dan pengamanan lapisan keamanan di setiap titik entry dan keluar. Untuk hasil dari kuesionernya tersebut, total nilai yang mereka dapatkan itu 126 dan indeks kuesionernya 126 dibagi jumlah pertanyaannya yaitu 42 hasilnya dan untuk maturity index yang mereka dapatkan itu 2,94. Lalu ini di DSS 1.05 manage facility. Nah, tujuannya mengidentifikasi pengelolaan fasilitas seperti alat komunikasi dan apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan, apakah sudah memenuhi persyaratan teknis, dan seperti vendor, serta pedoman keselamatan kerja. Untuk pertanyaannya yang pertama, perusahaan selalu memastikan fasilitas pendukung sistem sudah terupdate.
Nomor yang kedua, pemanfaatan UPS sebagai persyaratan fasilitas untuk melindungi terhadap fluktuasi daya dan pemadaman bersamaan dengan persyaratan perencanaan. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan fasilitas yang menampung sistem TI memiliki lebih dari satu sumber untuk utilitas dependen. Yang keempat, memastikan bahwa manajemen fasilitas memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja yang relevan. Ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi kebakaran, perizinan, dan kebijakan keamanan lainnya yang berlaku. Yang kelima, ruang server diawasi dan dikelola dengan hati-hati. Pengolahan kabel, pemantauan suhu, dan penempatan perangkat keras dirancang untuk memastikan efisiensi dan keandalan ruang server. Yang keenam, manajer IT memiliki pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan yang ada di perusahaan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja fasilitas. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang pembaruan dan perbaikan agar fasilitas selalu memenuhi kebutuhan operasional yang berkembang. 8. Mengimplementasikan strategi pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang terencana untuk memastikan kelayakan dan kinerja optimal. Ini mencakup pemeliharaan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, dan perbaikan infrastruktur fisik. Nah, hasil dari kuesioner tersebut, di mana ada 8 pertanyaan, dan untuk total nilai kuesioner yang mereka dapatkan itu 334, dan indeks kuesioner yang mereka dapatkan itu 41,75, dan untuk maturity indexnya itu mendapatkan 2,92. Setelah membahas tadi 5 DSS 01, didapatkan total dari maturity indexnya itu 14,84, dan maturity level domainnya yang di DSS 01 itu setelah dibagi atau memasukkan rumus yang di atas tadi itu mendapatkan hasil 2,97. Nah, berdasarkan nilai yang diperoleh pada tabel di atas, nilai maturity level untuk domain DSS 01 adalah 2,97 atau senilai dengan 297%. Maka tingkat kematangannya sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu pelaksanaan prosedur operasional dalam memberikan layanan TI telah sesuai dengan rencana perusahaan dan hasil pelayanan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan serta hasil dari perhitungan atas, maka sudah mencapai level indeks lebih dari 2,51, yaitu udah define. Lalu kita lanjut ke DSS 02, yaitu Manage Service Request and Incident. Nah, untuk poin yang pertama itu define incident and service request classification schemes. Nah, tujuannya untuk mencapai peningkatan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui penyelesaian cepat pertanyaan pengguna dan insiden, serta mengidentifikasi penentuan skema dan model klasifikasi permintaan dan layanan. Pertanyaan yang pertama, adanya skema klasifikasi prioritas kejadian dan permintaan layanan dan kriteria untuk pendaftaran masalah sehingga dapat dilakukan pendekatan penanganan. Lalu yang kedua, tim IT dan operasional DPLK mengidentifikasi penyebab terjadinya error pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional. User hanya memiliki ilmu pengetahuan yang memadai tentang aplikasi yang digunakan. Yang keempat, tim IT dan operasional DPLK melakukan antisipasi awal terhadap error yang telah terjadi pada sistem informasi. Lalu tim IT dan operasional DPLK memberikan catatan saat sistem informasi mengalami insiden atau error sesuai dengan prosedur operasional. Dan yang terakhir, yang keenam, prosedur klasifikasi dan eskalasi untuk insiden yang dianggap kritis atau membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Proses ini memastikan bahwa insiden mendapat perhatian yang sesuai dan tindakan segera diambil dari tim IT atau operasional DPLK menentukan dan menerapkan proses untuk mengidentifikasi insiden sesuai dengan prosedurnya. Lalu untuk hasil dari kuesionernya dari 6 pertanyaan tersebut mendapatkan total nilai kuesioner 263 dan indeks kuesionernya itu 43,83. Nah, untuk nilai WP aktualnya untuk maturity indexnya dari DSS 02.01 ini itu 2,19. Lalu yang kedua ini tentang record, classify, and prioritize request and incident DSS 02.02. Nah, untuk pertanyaannya ada 6. Pertama, tim mengklasifikasikan error sistem untuk perbaikan tahap awal sistem informasi.
Lalu yang kedua, tim melakukan maintenance langsung ketika sistem mengalami error sesuai dengan prosedur operasional. Yang ketiga, tim menggunakan software monitoring otomatis untuk merekam dan mengklasifikasikan kesalahan dan error yang terjadi pada sistem. Keempat, lembaga dan tim menjamin ketika sistem sedang error, setiap proses input ataupun output tidak akan dilakukan sampai sistem selesai, dikoreksi dan diperbaiki. Yang kelima, insiden di dana pensiun diklasifikasikan berdasarkan jenis tingkat urgensi dan dampaknya pada operasional, serta sistem klasifikasi ini membantu dalam mengorganisasi insiden dan memberikan prioritas yang sesuai untuk penanganan. Lalu yang keenam, tim melakukan serangkaian testing yang diperlukan oleh sistem sehingga dapat berjalan dengan tujuan dan prosedur operasional. Nah, dari hasil kuesionernya tersebut mendapatkan nilai total kuesioner itu 253, indeks kuesioner 42,17, dan nilai maturity indexnya itu 2,11. Lalu yang ketiga, verify, approve, and fulfill service request. Itu untuk DSS 02.03. Tujuannya untuk memastikan bahwa permintaan layanan memenuhi kriteria permintaan yang telah ditentukan. Mendapat persetujuan lalu memenuhi permintaan. Untuk pertanyaannya ada 4. Yang pertama, tim melakukan verifikasi setiap perubahan yang akan dilakukan pada sistem informasi, baik dari segi desain maupun fungsional, agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, lembaga dan tim menyetujui setiap perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional yang berlaku. Proses pelaksanaan permintaan layanan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku seperti pemrosesan pembayaran, pemutakhiran data, atau pengiriman dokumen, melibatkan tim atau individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk memastikan pemenuhannya efektif. Nah, dari 10 responden dengan pertanyaan tersebut dapatkan dengan total nilai kuesioner itu 175 dengan indeks kuesionernya 43,75 dan maturity indeksnya itu setelah dihitung itu 2,19. Nah, kita lanjut ke DSS 02.4, itu investigate, diagnose, and allocate incident. Tujuannya mengidentifikasi pencatatan gejala kejadian yang relevan, kemudian penyebab kejadian dan pengalokasian untuk resolusi. Untuk pertanyaan yang pertama, memberikan kemampuan pemantauan real time terhadap setiap transaksi dan aktivitas keuangan dalam dana pensiun untuk mendeteksi potensi insiden. Yang kedua, tim IT dan operasional DPLK melakukan diagnosa penyebab terjadinya insiden atau error sistem agar dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional. Yang ketiga, tim IT dan operasional DPLK melakukan pencatatan hasil laporan penyelidikan dan diagnosa penyebab insiden atau error sistem yang terjadi. Lalu yang keempat, mengintegrasikan data eksternal seperti informasi pasar keuangan global dan perusahaan, regulasi, dan faktor-faktor risiko lainnya. Nah, untuk nilai kuesioner yang mereka dapatkan itu 172 dengan indeks kuesionernya 43 dan maturity indeksnya itu 2,15. Yang kelima ini resolve and recover from incident. Tujuannya itu penerapan uji solusi dan melaksanakan tindakan pemulihan terkait layanan IT serta pengarsipan untuk digunakan di masa yang akan datang. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tim menemukan solusi untuk menangani insiden dan error yang terjadi sesuai dengan hasil diagnosa terhadap sistem. Yang kedua, tim menyelesaikan dan memulihkan insiden atau error yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, tim melakukan testing terhadap kesamaan proses input data dan output untuk memastikan bahwa sistem sudah pulih dan berjalan dengan baik. Nah, untuk indeksnya total kuesionernya itu nilainya mendapat 128, indeksnya 42,6 dan maturity indeksnya itu 2,13. Yang keenam ini close service request and incident. Tujuannya itu memverifikasi penyelesaian insiden apakah sudah memuaskan dan memenuhi permintaan hingga penutupan permintaan layanan dan insiden. Ada 3 pertanyaan. Tim IT tanggap akan permasalahan dan langsung melaksanakan verifikasi dengan pengguna. Yang kedua, hasil dari penyelesaian layanan atau insiden dilaporkan kepada manajemen dan pihak berwenang terkait. Laporan ini mencakup langkah-langkah yang diambil waktu penyelesaian dan evaluasi kinerja tim. Yang ketiga, mendokumentasikan setiap langkah yang diambil selama ada permintaan dan insiden masalah termasuk waktu penyelesaian. Tindakan yang diambil dan catatan relevan. Laporan ini akan menjadi sumber informasi yang analisis kerja dan pembenahan proses. Dan hasil kuesionernya itu yang ini total nilainya itu 126
indeks kuesioner itu 42, nilai maturity index-nya dari DSS 2.6 itu 2,1. Lalu untuk subdomain yang terakhir itu track status and produce report. Nah, tujuannya itu menganalisa laporan kejadian dan memberikan informasi perbaikan secara terus-menerus. Lalu menganalisis penerapan tren, mengidentifikasi pola masalah berulang. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, tim IT dan operasional DPLK mengidentifikasi status sistem informasi bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai prosedur operasional. Yang kedua, lembaga identifikasi status sistem informasi setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional. Lalu yang ketiga, tim IT dan operasional DPLK dapat menghasilkan laporan atau sistem bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan operasional. Lalu yang terakhir, mengumpulkan data operasional secara terstruktur dan berskala mendukung analisis status dan kinerja sistem. Nah, dari nilai kuesioner yang mereka dapatkan itu totalnya 164 dengan indeks kuesioner 41, nilai WP aktual nilai maturity index-nya itu 2,05. Nah, lanjut kita ke total maturity level dari DSS 02 itu setelah dijumlahkan mendapat 14,92 dengan maturity level domainnya rata-ratanya itu 2,13. Nah, berdasarkan nilai maturity tersebut 2,13 atau senilai dengan 213%, maka tingkat kemantakannya itu sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu telah mencapai peningkatan produktivitas dalam memberikan respon dan memenuhi permintaan penggunaan serta hasil dari perhitungan di atas, maka sudah mencapai level indeks pembuatan lebih dari 2, yaitu repeatable but intuitive. Sebelum lanjut menghitung maturity level sistem informasi DPLK Capital Life Indonesia ini, tadi sebenarnya ada kesalahan dari jurnalnya buat DSS 01.01. Nah, di situ untuk pertanyaannya kan ada 6, cuman yang dihitungnya hanya 4. Dan ternyata ini tuh perhitungan dari poin DSS 01.3. Nah, yang seharusnya ada 6 pertanyaan dan 6 nilai kuesioner. Jadi nilai dari itu salah harusnya. Cuman ketika kita tinjau lagi dari dari maturity levelnya, ternyata tidak salah sama sekali, cuman salah penulisan saja. Dan ini kita sudah menghitung juga buat DSS 01.01 itu nilai kuesioner yang pertama totalnya 39, nilai kuesioner 0101 pertanyaan kedua itu 39 juga, pertanyaan ketiganya itu nilai kuesioner 42, pertanyaan keempatnya nilai kuesionernya 44, pertanyaan kelima nilai kuesioner 44, dan nilai kuesioner 6 yang ke-6 pertanyaan yang ke-6 itu 41. Nah, setelah dihitung itu hasilnya 249 dan nilai indeksnya itu 41,5 untuk maturity index levelnya. Maturity index dari DSS 01 ini 01.01 juga 01 itu 2,905 atau 2,91 2,90 itu sama saja dibulatkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini tidak salah. Totalnya dari maturity level DSS 01 itu 2,97 masih sama. Nah, kita lanjut saja ke yang ketiga, dan itu tadi kesalahan mungkin yang ada di jurnal yang kami review ini. Terus yang kedua, maksudnya yang C, kita menghitung maturity level sistem informasi DPLK Capital Life Indonesia. Nah, kita hitung dari total maturity index yang kita dapatkan tadi dengan maturity level 2,97 dengan DSS 02 dengan total maturity indexnya itu 14,92 dengan maturity levelnya itu 2,13. Kita totalkan untuk total maturity level indexnya itu 29,76 dan maturity levelnya 5,1 dan nilai rata-ratanya itu 14,88 buat total maturity indexnya, dan untuk nilai rata-rata maturity levelnya itu 2,55. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan rata-rata maturity level dari 12 subdomain yaitu 255% dari nilai rata-rata maturity levelnya itu 2,55,
itu berarti 255%. Nah, jika dilihat dari rating scale termasuk ke dalam level F, yang menandakan sudah mencapai nilai fully achieved. Berarti adanya pendekatan yang lengkap dan sistematis serta kesuksesan total. Lanjut di poin yang D, nilai kesenjangan saat ini atau gap. Nah, gap ini apa? Gap ini selisih antara nilai maturity level domain dengan nilai target level. Untuk domain yang subdomain yang pertama itu kan tadi nilainya 2,1 atau 2,0,5. Gapnya itu min 0,10. Lalu yang kedua gapnya itu 0,8. Maaf, yang tadi yang 01, yang gap yang 01 itu minus nilainya, minus 0,10. Lalu yang ketiga ini minus 0,01, yang keempat minus 0,06, yang kelima minus 0,08 maksudnya. Lalu untuk subdomain yang ke-6 itu 0,19 positif, subdomain yang ke-7 0,11, yang ke-8 itu 0,19, yang ke-9 0,15, yang ke-10 0,13, yang ke-11 0,1, yang ke-7 itu 0,05. Nah, audit sistem informasi aplikasi DPLK Capital Life Indonesia yang dikumpulkan dengan metode analisis kapabilitas bersifat kuantitatif dan hasil pengolahan data kuesioner dapat disimpulkan dengan domain dengan nilai tertinggi yaitu domain DSS01 mendapat nilai maturity level 2,97 dengan nilai ketercapaian fully achieved dengan kapabilitas defined dan nilai gap masing-masing dari DSS 01.01 dengan nilai maturity level 2,91 ini dan target level 3 memiliki nilai gap sebesar 0,10, yang DSS 1.02 itu 3, level 3 maturity levelnya. DSS 1.03 dengan nilai maturity level 3,08 dan target level 3 memiliki nilai gap sebesar 0,08. DSS 103 nilai maturity levelnya itu 2,99 dan target level 3 memiliki nilai gap sebesar 0,01. DSS 0104 dengan nilai maturity level 2,94 dan target level itu 3 memiliki nilai gap sebesar 0,06. Lalu DSS 01.05 dengan nilai maturity level 2,92 dan nilai target level 3 memiliki nilai gap sebesar 0,08, sedangkan domain DSS 02 mendapat nilai maturity yang level 2,13 dengan nilai ketercapaian fully achieved dengan kapabilitas repeatable but intuitive dan nilai gap masing-masing subdomain DSS 02.01 dengan nilai maturity level itu 2,19 dan target level 2 memiliki gap sebesar 0,19. Lalu DSS 2.02 dengan nilai maturity level 2,11 dan target level 2 memiliki nilai gap sebesar 0,11. DSS 02.03 dengan nilai maturity level 2,19 dan nilai target level 2 memiliki nilai gap 0,19. DSS 0204 dengan nilai maturity level 2,15 dan target level 2 memiliki nilai gap 0,15. DSS 02.05 dengan nilai maturity level 2,13 dan nilai target level 2 memiliki nilai gap 0,13. Lalu DSS 02.06 dengan nilai maturity level 2,10 dan target level 2 memiliki nilai gap sebesar 0,10 dengan nilai maturity level 2,05 dan target level 2 memiliki nilai gap sebesar 0,05. Masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Audit sistem informasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa prosedur sistem yang ada di perusahaan berfungsi dengan baik menggunakan framework COVID-5 untuk mengaudit sistem informasi aplikasi DPLK Capital Life Indonesia karena sebelumnya belum pernah dilakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan perusahaan, sehingga layanan operasi sistem informasi belum dapat dipastikan sesuai atau tidak dengan standar kebutuhan perusahaan. Dengan adanya audit sistem informasi pada sistem aplikasi DPLK Capital Life Indonesia yang berjalan di perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan antara kebutuhan dengan tujuan dari perusahaan.
audit sistem informasi aplikasi DPLK Capital Life Indonesia yang dikumpulkan dengan metode analisis kapabilitas bersifat kuantitatif. Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aplikasi DPLK Capital Life Indonesia, dari data kuesioner dapat disimpulkan domain dengan nilai tertinggi yaitu domain DSS 01 mendapatkan nilai maturity level 2,97 dengan nilai ketercapaian full achieve dengan kapabilitas define. Hasil GAP analisis yang diperoleh dari DSS 01 dan DSS 02 belum mencapai target level. Hal ini menunjukkan bahwa layanan operasional teknologi informasi dan layanan permintaan sistem informasi aplikasi DPLK Capital Life Indonesia belum memenuhi standar perusahaan yang telah ditetapkan. Analisis GAP yang didapat dengan level target 3 belum tercapai pada DSS 01.